Jadi tolong iya profesional lah ya. Ya usahakan seperti itu. Mau kalian punya masalah kayak masalah pribadi sama si A kayak si B, coba deh kalian menantang, men-challenge diri kalian untuk tetap profesional. Selang 1 minggu setelah menjadi bintang tamu Pagi-Pagi Ambyar, Dokter Detektif alias Doktip mendatangi acara Brownies pada Jumat 31 Januari 2025. Ia mengaku mendapat pengalaman yang berbeda 180 derajat dari kedua acara televisi tersebut. Ruben Onsu mengapresiasi aksi Doktip mengungkap mafia skincare. Dia juga mengutarakan ekspresi terkejut dengan jumlah penonton Doktip ketika berselisih dengan Sheila Saukia. Selain itu, Doktip dan host Brownies juga kerap melempar guyonan di tengah perbincangan. Doktip tampak menggoda Ruben Onsu soal Desi Ratnasari. Selepas berbincang-bincang, Doktip pun memuji sikap netral host acara Brownies. Dia tampak menikmati sesi interview dengan Ayu Ting Ting dan kawan-kawan. Menurut Ivan Gunawan, para host acara Brownies tidak akan mengeluh rating turun atau stagnan karena mengundang Doktip. Perihal itu, sejumlah netizen yang berbakti turut memberikan respon dan komentar yang beragam. Sebagian netizen yang budiman tampak memuji adab host Brownies sebagai host profesional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur ya, gue tuh suka banget sama Ivan Gunawan. Kenapa? Kita tahu lah ya, Ivan itu sama Kak Shell itu temen deket banget. Tapi si Ivan Gunawan ini dia tetap netral. Kalian lihat acara Brownies, ya udah kayak nggak kayak acara Pagi-Pagi Ambyar. Ya kelihatan lah ya mana host yang educated sama nggak educated. Kita mohon maaf kan Mbak DP mungkin sekolahnya kurang tinggi gitu. Jadi ya kayak begitu. Karena sebenarnya kalau misalnya kita pembawa acara, kita tuh harus netral. Even yang narasumbernya yang kita wawancarai itu kayak mau temen deket, mau istri lu, mau nenek lu, mau sahabat lu, tetap harus netral. Nggak bisa kita baper-baperan atau ya mentang-mentang temen lu berpihak gitu, nggak bisa. Jadi ini juga reminder buat semua orang ya, kalau misalnya kalian jadi pembawa acara, ya udah netral. Karena kamu membawakan acara yang ditonton oleh banyak orang. Profesional harus dong, kan digaji. Makanya kita tuh harus ya hati-hati juga sih dalam tontonan. Itu kelihatan kan, buat apa kalian nonton sesuatu yang uneducated. Brownies lucu, komedi, dan orang-orangnya juga pembawa acaranya bagus gitu, netral. Nah, Pagi-Pagi Ambyar cuman acara yang viral-viral doang. Mereka tuh sibuknya tentang rating doang, bukan tentang education. Karena sebenarnya guys, kita tuh sekarang harus berhenti untuk stop kasih celah orang-orang yang cuman viral tapi nggak edukasi. Itu kita harus stop. Kita harus kayak mendukung hal-hal yang berhubungan sama informasi dan hal-hal yang bermanfaat gitu. Karena kalian tahu nggak, SDM Indonesia itu terkenal dengan SDM yang rendah. Kenapa bisa ada julukan seperti itu? Karena kita tuh kurang membaca. Jadi makanya buat kita semua orang Indonesia, yuk membaca yuk, dan stop nonton yang nggak penting, apalagi yang tidak mengedukasi. Ternyata seperti dugaan saya, Brownies mengambil kesempatan dengan cara yang manis. Setelah heboh Dewi Persik ngerasanin atau membicarakan tentang Doktip setelah usai di Pagi-Pagi Ambyar, maka Brownies langsung mengundang Doktip. Ini langkah cerdas dan kerennya, Brownies menerima Doktip, memperlakukan Doktip dengan cara yang manis pula, sehingga menarik simpati banyak netizen Indonesia. Namun, sepanjang pengetahuan saya, sejak saya mengenal Ayu Ting Ting tahun 2015, memang karakter Ayu Ting Ting berbeda jauh dengan Dewi Persik dalam merespon respect kepada orang lain. Jadi wajar jika dalam kasus perseteruan Doktip dan Dewi Persik, banyak netizen yang membandingkan Ayu Ting Ting dan DP. Ayu Ting Ting lebih cenderung sanguinis, yang ceria, bersikap manis, dan juga tidak
suka julid kepada orang lain, tidak suka mengumbar kejelekan orang lain, baik di dalam obrolan privat maupun obrolan publik. Ini adalah poin plusnya Ayu Ting Ting. Selain itu, cara mengajukan pertanyaan host di Brownies jelas lebih baik daripada dibagi-bagi ambyar. Namun, perlu saya akui bahwa Rian Ibram sangat cerdas dalam mengajukan pertanyaan. Untung bagi-bagi ambyar ada Rian Ibram sehingga kualitas pertanyaannya tertolong, tidak ambyar, tidak memalukan. Jadi kesimpulannya adalah, Ayu Ting Ting, teruskan caramu berkomunikasi dan caramu respect terhadap orang lain. DP, segera bertobatlah. Jangan terlalu arogan, jangan terlalu sok benar sendiri dan paling profesional. Karena saat kamu ngomongin di belakang Doktip setelah menjadi bintang tamumu, itu sangat tidak profesional. Salam akal jernih, salam Indonesia yang sehat dan beradab. Ketika di lokasi, ketika syuting, mendukung. Setelah beres syuting, pemikirannya beda lagi. Apa ya itu namanya? Kalau bukan munafik dan bermuka dua. Udah ternyata pihak TV yang ngotot pengen ngedatengin Doktip. Udah ternyata fee-nya juga cuma 1 juta. Ngotak gak sih? Rating TV pengen tinggi. Harusnya pihak TV itu bisa berpikir dan bisa membedakan. Yang didatengin itu bukan yang viral biasa, yang cuma sekedar hiburan dan hahaha. Ini yang didatengin seorang dokter yang berilmu, yang mengedukasi, yang memberikan informasi, ya. Dikasih fee cuma 1 juta, tapi rating tinggi berharap tinggi. Ngotak nggak sih? Kalau nggak dibungkus acaranya, minimal ganti hostnya sama yang lebih mumpuni. Ya, sorry to say ya, DP, menurut gue lo nggak etis sih untuk nyalahin bintang tamu dalam kondisi apapun. Ya, itu adalah pekerjaan lo sebagai host or CEO. Ya, menurut gue sih kalau memang lo udah nggak sanggup lagi memikul pekerjaan itu, lebih baik digantikan oleh orang-orang yang lebih berkompeten di bidangnya gitu. Ya kan, males aja gitu loh. Daripada hasil pekerjaan lo yang minus malah menyalahkan orang lain, kan itu nggak profesional gitu kan. Nah, memang bener sih kalau memang lo nggak sanggup, menurut gue ya udah lo mundur aja. Lo nggak sanggup berinovasi, lo nggak sanggup fair, lo nggak sanggup profesional, ya mendingan nggak usah jadi host gitu. Karena TV itu pasti ingin bintang tamu yang datang itu kebanyakan yang memang sedang viral gitu loh. Jadi lo harus berinovasi, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau pembahasan yang lebih menarik gitu kan. Ya akhirnya gimana TV nggak mau turun ya, masyarakat akhirnya jatuhnya ke media sosial, semua nonton media sosial gitu loh. Ya karena memang kualitas host-hostnya itu banyak yang nggak profesional gitu loh, banyak yang keberpihakan, ada urusan pribadi, banyak masalah sama orang ya. Makanya menurut gue sih nyari host itu yang memang nggak bermasalah dan yang profesional juga yang berinovasi. Ya ampun, masa ngebandingin sama si Wanda Pamanda itu. Ya menurut gue sih setiap tayangan atau hal-hal yang viral itu punya marketnya masing-masing. Jadi lo nggak bisa membandingkan antara Doktip dengan siapa tuh Manda ya atau Wanda itu, terus sama apa-apa ya viral yang lainnya. Mereka ya punya karakter sendiri dan punya marketnya masing-masing gitu loh. Gue heran ya, lu ijazahnya asli nggak sih? Sorry ya, gue malah nyinggung masalah ijazah. Jadi lo nggak bisa membandingkan yang satu dokter seorang edukator, yang satu seorang penghibur netizen. Lo nggak bisa bandingin profesi yang berbeda, latar belakang yang beda, sikap yang beda gitu loh. Seorang dokter ya memang harus menunjukkan sikapnya sebagai dokter saat di bidangnya. Bukan berarti dokter nggak bisa bercanda, ya bisa juga, orang manusia juga gitu loh. Jadi DP capek gue DP. Ya udahlah ya, mendingan lebih belajar profesional. Udahlah ya, pusing juga kepala gue komeninnya. Pokoknya gini aja lah buat kalian ya yang artis-artis yang bukan artis coba deh kalian pertanggungjawabkan pekerjaan
kerjaan kalian jangan cuman hahaha. Coba kalian ngundang dokter atau kalian ngundang profesi-profesi yang lainnya, jangan disamakan dengan kalian mengundang lawak gitu ya. Jadi tolong ya profesional lah ya usahakan seperti itu. Mau kalian punya masalah kayak masalah pribadi sama si A kayak si B, coba deh kalian menantang, men-challenge diri kalian untuk tetap profesional gitu ya. Jadi biar gimana pun supaya gimana caranya TV yang kalian bawa, acara yang kalian bawa, reality show atau apapun itu membuat masyarakat itu menarik untuk menonton. Jadi gimana caranya masyarakat tuh nggak cuma stuck di media sosial gitu loh, supaya acara TV yang kalian pertanggungjawabkan itu juga bisa makin naik ratingnya gitu. Ya nggak usah nyalain buzzer, aduh sampah banget deh, ampun gue.